Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Irfan dengan NPM 2531639 dari Prodi Teknik Komputer. Nah, kali ini kita akan bahas tentang QW. Apa sih arti QW itu? Ya, QW adalah struktur data linear yang menggunakan prinsip FIFO, first in, first out, di mana data pertama yang masuk akan keluar pertama kali. Seperti halnya tumpukan, antrian dapat divisualisasikan dengan baik contoh yang bisa dikenali dari kehidupan sehari-hari. Ilustrasi sederhana adalah antrian yang orang yang menunggu masuk ke dalam teater. Hal ini membuat berbeda dari tumpukan adalah antrian terbuka di kedua ujungnya. Dan antrian itu memiliki aturan FIFO, yaitu identitas data yang dimasukkan lebih awal akan diproses mendahului data lainnya. Dan data dimasukkan ke dalam antrian melalui satu ujung dan dihapus darinya array menggunakan ujung lainnya. Next. Berikutnya ini kita ada operasi dasar antrian, yaitu antrian yang dimasukkan dalam struktur data adalah objek atau lebih spesifik dikenal sebagai struktur data abstrak atau ADT yang memungkinkan 5 tahapan proses seperti ditampilkan pada gambar sebelumnya. Ya. Yang pertama itu ada NQW, itu menambahkan elemen ke akhir antrian atau array, yang mana artinya setiap penambahan elemen baru harus diletakkan pada posisi akhir antrian. Jadi contoh ada array gitu posisinya kotak-kotak, nah itu yang di posisi depan akan dihapus. Berikutnya ada is empty, yaitu memeriksa array antrian apakah sudah terisi. Jadi dia akan memeriksa apakah array itu sudah terisi atau belum. Jika belum, maka itu akan diisi terlebih dahulu. Lalu ada is full, yaitu memeriksa array antrian apakah penuh. Nah, jadi misalkan array itu penuh, maka array tersebut tidak bisa diisi lagi. Tunggu, kecuali kita hapus dulu, baru kita isi lagi. Yang berikutnya ini ada peak, yaitu mendapatkan nilai antrian pada posisi depan tanpa menghapusnya. Next. Perkenalkan diri, nama saya Ahlun Najar dengan NPM 2531604. Saya akan melanjutkan materi pembahasan Q. Jadi tipe Q dalam struktur data memiliki beberapa model yang dapat digunakan untuk pemrosesan data. Model yang diterapkan terdapat 4 jenis, yaitu simple queue, yang kedua circular queue, yang ketiga variety queue, dan yang keempat dequeue. Simple queue ini pada simple queue penyisipan dilakukan di bagian belakang dan pemindahan terjadi di bagian depan. Ini dilakukan dengan cara ketat mengikuti aturan FIFO pada gambar 6. Nah, terus yang kedua circular queue, antrian melingkar dinotasikan dengan simbol Q. Dalam antrian ini ada sejumlah elemen dan dituliskan dengan Q0, Q1, Q2, dan seterusnya. Kemudian priority queue itu adalah jenis antrian yang mengatur elemen berdasarkan nilai prioritasnya. Elemen dengan nilai prioritasnya lebih tinggi biasanya diambil sebelum elemen dengan nilai prioritas lebih rendah. Terus yang keempat, DQ atau disebut double-ended queue adalah tipe data abstrak yang menggeneralisasi antrian yang elemennya dapat ditambahkan atau dihapus dari depan atau belakang.
Kemudian queue statis. Queue statis adalah antrian yang dibuat menggunakan array dengan ukuran tetap. Cara kerjanya, data masuk dari belakang atau rear, kemudian data keluar dari depan, front. Ciri-ciri ukuran sudah ditentukan di awal max, kemudian menggunakan indeks front dan rear, kemudian tidak bisa menambah kapasitas saat penuh. Kelebihannya yaitu implementasi sederhana, akses cepat karena array. Kekurangannya bisa terjadi overflow atau penuh, bisa terjadi pemborosan memori dan tidak fleksibel. Oke, selanjutnya queue dinamis. Queue dinamis menggunakan linked list atau pointer. Ciri-ciri yaitu ukuran fleksibel sesuai kebutuhan yang kita inginkan. Terus setiap elemennya berupa node atau data ditambah pointer. Kemudian menggunakan pointer front dan rear. Cara kerjanya yaitu enqueue buat node baru tambahkan di belakang. Kemudian dequeue dihapus node dari depan. Nah, untuk ilustrasinya ya seperti di bawah ini, 10, lebih dari 20, lebih dari 30, 0, front, rear. Nah, kelebihannya tidak terbatas ukuran, tidak ada pemborosan memori, lebih fleksibel. Tetapi kekurangannya, implementasi lebih rumit, butuh memori tambahan untuk pointer. Kemudian queue kompleks. Ini adalah bentuk queue yang lebih efisien atau memiliki aturan khusus. Jadi queue kompleks ini itu memiliki sama ya dengan yang tadi dengan 4 tipe tadi, yaitu simple queue, terus ada circle queue, priority queue, dan juga dequeue. Itu termasuk dalam kompleks dia. Nah, kalau statis dia memiliki struktur array, lalu ukurannya tetap. Kelebihannya dia lebih sederhana dan kekurangannya dia tidak fleksibel. Dan sedangkan kalau dinamis, dia menggunakan struktur linked list dan dia memiliki ukuran yang fleksibel. Lalu kelebihannya ini hemat memori dan kekurangannya ialah lebih kompleks. Sedangkan yang kompleks ini dia lebih variasi ya, lebih variasi dan juga ukurannya fleksibel, dan kelebihannya juga dia lebih efisien, dan kekurangannya dia memiliki implementasi lebih sulit gitu. Nah, jadi demikian penjelasan queue yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.